Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi uji kom paket 4. Ya. Nah, kita coba buka dulu soalnya. Ini soalnya ya. Di sini ada 17 langkah yang harus kita lakukan. Dan topologinya sebetulnya ini topologinya ya, tapi saya coba untuk buat ulang buat sederhana lagi ini ya. Jadi ini real dengan kondisi kita hari ini. Kita punya RB941, kemudian header 2-nya nyambung komputer, header 1-nya ke internet, wireless-nya ke HP. Nah, itu ya, soalnya silakan baca-baca ini 17 langkahnya. Ini nanti topologinya saya jelaskan. Oke, pertama kita masuk dulu, klik MAC address-nya ya. MAC address-nya klik, kemudian pastikan yang di sini juga sama yang di sini, kemudian loginnya admin, kemudian connect. Nah, setelah connect, kita akan coba lihat dulu soalnya. Nah, yang pertama, di sini kita harus atur DNS, NTP, ya, IP address, gateway. Ini 4 ini kita akan lakukan dalam satu tahap, ya. Nah, kita kembali lagi ke ini Winbox-nya, ya. Kemudian IP DCP client. Nah, DCP client ini dia berfungsi untuk menerima IP ya. Untuk menerima IP. Menerima IP dari mana? Dari internet ini nih. Ya, kan header 1 ya. Header 1 itu nanti akan menerima IP dari internet. Ya. Nah, kita coba lagi sini, tambah interface-nya adalah header 1, kemudian newspeed DNS, NTP-nya kita checklist juga, ya, kemudian apply, kemudian oke. Pastikan statusnya adalah bound. Nah, setelah itu artinya yang ini sudah selesai ya. Yang ini juga selesai. Yang ini yang nomor 2 selesai. 4, 5 juga selesai. Oke, sekarang kita nomor 3. Nomor 3 ini pengaturan web proxy. Kita bisa klik IP, kemudian web proxy. Di sini kita enabled checklist yang enable-nya. Kemudian anonymousnya di checklist, kemudian webmasternya chat administrator ini sesuaikan dengan soal. Di soal itu adalah nama peserta @sekolah.sc.id. Nah, berarti di sini misalnya TKJ SMK @sekolah.sc.id. Oke, kemudian apply, kemudian oke. Nah, setelah itu kita lihat lagi soalnya, berarti ini selesai. Oke, sekarang kita akan atur jaringan lokal. Nah, sebelum ke jaringan lokal, kita akan atur dulu NAT-nya. Jadi NAT ini kita ke topologi lagi. NAT ini berfungsi untuk, ini nanti kan si lokal, ini lokal, sama si wireless, dia punya IP tersendiri. Ini IP-nya dia punya sendiri, dia juga punya sendiri. Jadi beda-beda IP-nya. Nah, agar nanti bisa koneksi ke internet, si mikrotik harus berfungsi sebagai NAT. NAT itu artinya kan kepanjangannya itu Network Address Translation, artinya menerjemahkan IP. Jadi nanti akan diterjemahkan IP ini ke IP internet. Nah, nanti pengaturannya di IP, firewall, kemudian di NAT ya. Tambah kemudian general chain-nya adalah SRC NAT. Ini SRC NAT itu maksudnya adalah dari sumber ya. Artinya SRC kan source NAT ya. Artinya di sini sumbernya di sini. Kemudian outnya kan ini akan ada tujuannya dari header 1 ya kan, tujuannya ke header 1. Jadi dari sumber ini, dari sumber lokal sama wireless ini nanti akan diterjemahkan ke header 1 atau yang ke internet. Nah, kemudian actionnya itu MySQRed. Ini fitur NAT sebagai menyembunyikan alamat lokal ya. Jadi alamat lokal ini nanti gak akan diketahui sama jaringan luar. Oke, apply. Oke. Nah, kemudian
Sekarang kita ke jaringan lokal. Nah, jaringan lokal ini dia punya IP address 192.168.1. Nah, untuk pengaturannya di IP addresses kemudian ditambah tulis IP-nya 192.168.100.1 prefix 25. Ya, ingat ya 25 yang lokal. Ini adalah header 2 ya, di topologi seperti ini. Header 2. Apply kemudian OK. Nah, setelah itu kita coba lagi soalnya, ini berarti selesai. Atur DHCP server di mikrotiknya ya, di sininya. Nih, di sini kita harus atur DHCP server agar si mikrotik nanti bisa memberikan IP address ke komputer secara otomatis ya. Nah, pengaturannya ada di IP DHCP server, klik DHCP setup ya, DHCP setup, kemudian header 2, next. Nah, di sini ini atur jadi 100. Kenapa harus di 100? Karena di soal kita harus ngasih jumlah IP-nya itu 99. Ini kan artinya kalau dari 2 sampai 100 itu jumlahnya 99. Setelah itu next sampai selesai, terus oke. Oke, berarti ini selesai. Nah, sekarang kita akan buat firewall. Nomor 8 ini buat firewall agar IP 100.2 sampai 100.50 tidak dapat ping ke router. Jadi mekanismenya nanti ya, IP 2 jika si komputer punya IP 100.2 sampai 50. Nah, nanti dia gak bisa ping ke router. Ping ke router ya. Nih, ping ke router. Jadi gak bisa ping ke router. Nah, kita coba buka lagi. Nah, untuk pengaturannya itu udah ada di IV, di firewall, kemudian filter rules ya, filter rules, kemudian tambah. Nah, generalnya chain-nya lihat ya. Untuk pengaturan chain-nya, karena si mikrotik ini nanti akan cuma menerima input ya, karena kan akses ke router doang kan. Akses ke router artinya input ke router doang. Nah, artinya chain-nya itu bukan forward tapi input. Ya. Nah, kemudian sumber addressnya adalah di sini di soalnya 192.168.102 sampai 190. 50. Berarti kita tulis search addressnya tadi itu 192.168.100.2 sampai 192.168.100.50 ya. Kemudian protokolnya untuk ping itu protokolnya itu menggunakan ICMP ya. Nah, kemudian actionnya ya, karena di soal itu tidak dapat ping router artinya dia actionnya adalah drop ya. Untuk ngeblok itu drop, klik drop kemudian apply kemudian oke ya. Nah, nomor 8 selesai. Nah, kemudian nomor 9 buat firewall agar IP 192 ini selain penerusan dari nomor 8 ya, 51 sampai 100, dia tidak dapat pingnya ke klien. Jadi mekanismenya nanti kalau misalnya si komputer itu tidak punya jika IP-nya 51 sampai 100 ya. Nah, jika si komputer ini dapat IP 51 sampai 100, dia gak bisa pingnya ke sini, ke wireless, ke HP ya. Artinya si mikrotik itu harus meneruskan aliran data dari si komputer ke handphone. Artinya si mikrotik dia nanti chain-nya bukan input lagi, tapi adalah forward, karena forward adalah untuk meneruskan kan. Klik tambah lagi di general, artinya di sini forward. Kemudian sumber addressnya adalah tadi yang di soal, sumbernya adalah dari 198.100.51 sampai 192.168.100 ya. Protokolnya karena tidak dapat ping ya, berarti ICMP. Kemudian di sini ada destination address atau kita bisa gunakan juga out interface-nya.
tujuannya. Nih, tujuannya adalah wireless ya, HP ya. Artinya wireless itu nanti itu akan menggunakan interface WLAN 1. Ya, WLAN 1. Atau kita bisa nuliskan addressnya di sini ya. Alamat jaringannya. 192.168.200.0 prefix 24. Kalau misalnya mau pakai destination address yang di sini, gunakan prefix juga ya. Nah, kalau misalnya mau pakai out interface berarti yang ini gak usah. Itu ya. Kalau misalnya mau pakai destination address berarti yang out interface gak usah. Itu ya. Oke, kita gunakan yang ini bisa biar simpel. Ya, kemudian actionnya adalah drop. Apply, oke. Ya. Oke, berarti selesai. Yang ini. Nah, sekarang kita akan buat rule agar setiap aksi router tercatat di logging dan disimpan di disk ya. Oke, ini kita akan membuat logging ya. Kita akan buat logging. Nah, di sini teman-teman perhatikan lagi bahwa di sini ditulis akses ke router. Artinya nanti ini masih tetap di variable ya. Chain-nya itu artinya adalah input karena dia cuma akses ke router. Nah, input kemudian langsung ke action itu log, kemudian lognya di checklist, kemudian log prefix-nya kita tulis akses ke router. Nah, tinggal apply, kemudian oke. Setelah itu kita ke sistem, kemudian logging. Nah, kita akan tambahkan rules-nya di sini. Tambah prefix-nya samain kayak tadi, akses ke router. Action-nya adalah di disk karena di soal gitu ya, simpen di disk. Apply, oke. Oke, ini selesai nomor 10. Nah, berarti untuk settingan jaringan lokal udah selesai. Sekarang kita ke jaringan wireless. Nah, yang pertama kita cantumkan lagi IP address-nya, setting lagi. Ya, seperti biasa IP addresses kemudian tambah di sini 192.168.200.1 prefix 24. Nah, ini berarti WLAN 1. Ya, apply. Oke. Oke, tidak apa-apa merah karena ini ada masalah di interface-nya. Nanti kita akan lihat kenapa. Kemudian ini berarti selesai. Kita akan buat WiFi yang dengan nama SSID-nya itu nama peserta proxy UKK. Oke, ke Winbox lagi. Di wireless ya, di wireless. Nah, ini tadi kenapa merah karena di sini nggak aktif ya. Kita aktifin dulu checklist dan nanti otomatis langsung hitam ya. Kemudian klik 2 kali di interface-nya, WLAN satunya klik 2 kali. Kodenya adalah AP bridge untuk WiFi ya. Kemudian nah SSID-nya sesuaikan dengan soal. Misalnya TKJSMK misalnya di sini proxy UKK. Apply, oke. Ya. Selesai nomor 12. Nah, kita akan buat DHCP server lagi agar nanti handphone itu bisa menerima IP secara otomatis. IP DHCP server, DHCP setup lagi, kemudian di sini WLAN 1, next, sama ya. Ini kita rubah jadi 100 karena di soalnya harus 99 klien. Next, terus oke. Ini nanti kalau teman-teman coba sambungkan HP ini langsung berubah ya warnanya, gak akan merah. Oke. Ini berarti selesai. Oke, untuk nomor 14 ini nanti kita lewat dulu ya. Nanti akan saya buatkan video terpisah karena mungkin ini jadi opsional untuk dikerjakan ya. Karena karena router kita sebetulnya tidak support untuk itu ya. Kalau misalnya kita mau pun itu harus menggunakan pihak ketiga. Nah, itu jadi nanti opsional aja yang ini. Nah, kemudian sekarang ke nomor 15. Oke, nomor 15 itu akun hotspot hanya bisa menggunakan internet pada pukul 7 sampai 4 sore. Nah, yang pertama kita akan buat hotspotnya dulu, yaitu di IP hotspot. Nah, kita akan buat di sini hotspot setup, klik hotspot setup. Kemudian di sini WLAN 1 ya. WLAN 1, next, terus next. Nah, di sini DNS name-nya
jangan lupa untuk diisi. Di sini saya akan isi dengan tkj smk.net ya. Nanti terserah mau apa teman-teman, silakan. Next, admin ini default aja gini. Oke, selesai untuk hotspotnya ya. Nah, hotspotnya setelah selesai, kemudian kita akan buat ini kan artinya jam 7 sampai jam 4 itu ada internetnya. Artinya setelah jam 4 sampai jam 7 kurang itu diblok internetnya. Nah, kita akan buat seperti itu. Berarti kita buat di firewall lagi, IP firewall, kemudian di filter rules, tambah. Nah, kemudian ini gini konsepnya ya. Ini kan dari hotspot ya. Saya coba ganti warna lagi. Jadi ini. Nah, sumbernya itu dari ini ya, dari HP ya, karena hotspot ya, dari HP. Kemudian dia akan ngeblocking ke internet, ya kan? Nah, artinya ini sumbernya dari HP WLAN 1, yang ke internet itu adalah header 1 ya. Sumbernya WLAN 1, tujuannya adalah header 1 ya. Artinya di sini forward karena MikroTik meneruskan kan. Meneruskan dari, kita bisa atur di sini dari WLAN 1 ke header 1 ya. Nah, setelah itu kemudian ekstra kita atur timenya. Timenya adalah ketika jam 16 lebih 1 detik ya, ini lebih 1 detik, dan sampai jam 6 lebih 59 menit 59 detik, artinya sebelum jam 7. Nah, ini nanti diblok ya, dari jam 4 lebih sampai jam 7 kurang diblok. Nah, kemudian actionnya adalah di sini adalah drop ya. Setelah itu apply. Oke. Ya. Apply oke. Mana coba. Nah, ini ya. Ini. Yang ini. Nanti kalau teman-teman misalnya di sini menemukan di atasnya inactive time, itu gak apa-apa. Karena kalau misalnya pengaturannya kita lakukan di jam 12 memang tidak akan aktif. Jadi si rules ini, aturan ini akan aktif ketika jam 4 lebih. Karena kan ini udah jam 4 lebih 45 ya. Jadi ini aktif gitu. Nanti kalau misalnya teman-teman atur jam 8, jam 10, ini pasti ada tulisan inactive time. Oke, selesai. Berarti ini udah selesai. Nah, kemudian kita akan buat 16 sama 17, yaitu blocking site sama blocking file. Oke, untuk blocking site itu sama di filter rules ya. Nah, ini simple. Kita ini chainnya forward, kemudian advance-nya itu kontennya kita isi dengan linux.org, kemudian action-nya adalah drop ya. Nah, di sini untuk mempercepat, ini teman-teman apply dulu ya, apply dulu biar nambah ke sini. Kemudian copy, kemudian kita rubah ininya doang, kontennya doang. .mp3. Kemudian apply lagi, kemudian ini kita copy lagi, kemudian kita ganti kontennya jadi mkv. Apply, oke. Dan selesai. Jadi pembahasannya seperti itu ya. Untuk pengecekan nanti di video yang lain ya, biar tidak terlalu lama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.